kita percaya, kita mengakui dengan yakin bahwasanya tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah dengan sebenarnya, tiada yang memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan, tiada yang segala sesuatu berhajat kepadanya dan dia tidak berhajat kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi, kita yakin, kita mengakui dengan sebenar-benarnya bahwasanya junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau diutus Allah membawa hidayah, petunjuk, aturan dalam segala urusan, di dalam segala keadaan. Maka berbahagialah orang-orang yang mengikuti, mencintai, membela baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah shalawat salam keberkahan yang paling sempurna sebagaimana pantas dengan agungnya zat-Mu baginda Nabi kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganya, sahabatnya, para kekasihnya, dan hamba-hamba-Mu yang membelanya, mencintainya sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangannya di dalam segala urusan kita, yaitu menuntut ilmu agama. Pelajarilah agama, bagaimana kita bertakwa kalau kita tidak mengetahui mana perintah Allah, mana larangan. Dan di dalam beragama, carilah ilmu kepada ahlinya, carilah ilmu kepada orang-orang yang istiqamah. Khudil ilma minal ladzina istaqamu wa la ta'khudil ilma minal ladzina ma'u. Ambillah ilmu dari orang-orang yang istiqamah, ambillah ilmu dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan kamu ambil ilmu dari orang-orang yang condong kepada kezaliman, orang-orang yang lari daripada jalan istiqamah, meninggalkan kebenaran. Sekalipun dia menguasai ilmu, sekalipun dia menghafal ilmu. Inna hadzal ilma nur, inna hadzal ilma dinun. Diriwayatkan daripada Imam Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam muqaddimah syaratnya Sahih Muslim. Perhatikanlah olehmu akan ini ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu halal dan haram, ilmu bertakwa kepada Allah. Apa ilmu bertakwa kepada Allah? Ilmu agama, supaya kita mengetahui ini halalkah, ini haramkah, ini afdalkah, ini yang kurang baikkah. Itulah ilmu agama. Itulah yang jalan satu-satunya untuk berbahagia kita, selamat kita, aman damai kita di dunia dan di akhirat. Perhatikanlah ilmu agama ini. Ini ilmu adalah agamamu, ini ilmu adalah kebahagiaanmu, jalan satu-satunya untuk keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Fadluhu amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah kamu mengambil agama dari siapa, kamu belajar agama dari siapa. Diriwayatkan bahwasanya Imam Malik rahimahullah, ketika Imam Ayyub As-Sikhtiyani datang melaksanakan hajinya yang pertama, maka Imam Malik tidak mau mengambil ilmunya, tidak mau mengangkatnya menjadi gurunya, tidak mau meriwayatkan riwayat ilmunya Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Bukan dia menuduhnya sebagai ahli maksiat atau orang yang fasik atau orang yang zalim atau menjadi anteknya para penzalim, bukan. Beliau tidak melihat sesuatu yang memfasikkan, yang membuat dosa pada diri Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Cuma dia tidak melihat wajah ilmu,
wa nurul ilm. Dan beliau tidak melihat bagaimana cahayanya ilmu pada dirinya Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Tidak melihat keberkahannya ilmu pada dirinya Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Sekalipun ilmunya kelihatannya banyak, hafalannya banyak, menguasai masalah dan sebagainya. Falamma hajjahul akhir, maka manakala datanglah Imam Ayyub As-Sikhtiyani pada hajinya yang terakhir rahimahullah, adalah beliau duduk di sampingnya sumur Zamzam. Karena idza dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam maka adalah beliau menangis apabila menyebutkan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ilmunya, nampak cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimahu Imam Malik rahimahullah wa kataba anhu maka Imam Malik kasihan sayang orang melihatnya. Semenjak itulah beliau mengambil ilmunya menjadikan Imam Ayyub As-Sikhtiyani sebagai guru. Maka kita yang awam, wakulluna awam, kita ini orang awam semua, termasuk saya yang berbicara ini, berhati-hatilah belajar agama dari sekarang. Jangan asal katanya ini hadisnya, ini firmannya, tunggu dulu ini hadis dan firman tidak pernah arah kalau diterjemahkan bagaimana. Mau diartikan bagaimana, tergantung orang yang menerangkannya. Maka ibu tidak paham ulama-ulama yang terdahulu. La tajtami'u ummati ala dhalalah, diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, disebutkan oleh Imam Hasan As-Saggar dalam Tanaqudatil Albani Al-Wadihat. Hadis ini la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak berkumpul di dalam kesesatan. Tidak mungkin umatku jadi sesat semua. Wa idza ra'aytumul khilafa fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau kamu lihat khilaf, ada yang sana bilang begini, yang sini pahamnya begini, yang sana beragamanya begini. Kamu lihat berbeda pendapat wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berpegang teguhlah kamu dengan as-sawadul a'zam, jamaah yang paling ramai di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, rata-rata umat Nabi mengikuti pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengikuti akidah yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua-duanya itu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu cucunya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sedangkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari cucunya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka inilah rata-rata pemahaman di dalam memahami mengenal Tuhan, keimanan rata-rata umat. Kamu pergi di Maroko, Jami'ah Al-Qayuman, kamu pergi di Jami'ah Al-Zaitun di Tunisia, kamu pergi di Jami'ah Al-Azhar, kamu melihat kitab-kitab yang dikarang para ulama, tafsirkah, fikirkah, tauhidkah, hadiskah, ilmu bermacam-macam ilmu. Di sana semua rata-rata ulama ahli sunnah wal jamaah. Ketika kejayaan khilafah Islamiyah yang diajarkan di tengah-tengah umat adalah ilmunya ahli sunnah wal jamaah. Di saat itu umat berwibawa, musuh-musuh Islam tidak berani macam-macam dengan kita, sehingga runtuhlah khilafah Islamiyah. Keluarlah paham-paham yang aneh-aneh, yang sukanya meributkan amalan-amalan umat Islam, yang enaknya menuduh syirik, menuduh kafir, menuduh bid'ah umat Islam. Jangan ikuti yang salah. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Ikutilah, lazimilah mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ulama mereka di mana dari zaman ke zaman. Sanad mereka, sambungan ilmu mereka dari mana? Orang-orang yang sebelum kita, guru-guru kita mulia mereka, lebih hebat daripada kita yang hari ini. Keramat mereka, kasab mereka. Kita ini beragama, kita
kita ini selamat dengan berkah mereka. Gurunya mereka lebih hebat lagi, gurunya yang tambah dahsyat lagi. Itu semua rata-rata ahlus sunnah wal jamaah, mengikut mazhabnya ulama, bukan mengikut Quran sunnah begitu saja. Yang awam juga mau ikut Quran sunnah. Mana bisa yang awam mengikuti Quran dan sunnah? Bahasa Arab pun tidak ada, hafalan pun tak seberapa, pakainya pun butuh terjemahan, baru membuat fitnah, meributkan ini dan itu di tengah masyarakat. Ya ibadallah, masalah berbeda pendapat tidak apa-apa. Guru kita Sayyidi Muhammad Alawi rahimahullah menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah tidak memaksa orang yang di luar paham mereka untuk ikut mereka. Siapa yang tidak maulid menjadi kafir menjadi bid'ah? Siapa yang tidak musolli dari kafir menjadi murtad? Tidak. Siapa yang mengatakan yang tidak sesuai dengan paham kami berarti ahli neraka? Tidak. Masalah berbeda pendapat kita berlapang dada sampai datanglah orang-orang di akhir zaman. Setelah runtuhnya kekuatan umat Islam, setelah umat menjadi hina, datanglah di tengah-tengah kita orang-orang yang sibuk untuk meributkan masalah kita. Maka berhati-hatilah ya ibadallah. Jangan kamu pindah dari pahamnya orang-orang tua kita yang karomah, yang barokah, yang zahid. Melihat mereka saja hati kita menjadi bercahaya. Melihatnya saja kita merasa lain ulama-ulama yang terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Istiqomahlah, ikutkan ahlus sunnah wal jamaah. Ikutkan yang diajarkan ulama kita terdahulu sebelum datangnya para penjajah mengganggu negerinya umat Islam. Di zaman Turki Utsmani, akidah ahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah mengajarkan tempat mazhab. Tidak apa-apa kalau mereka berbeda pendapat, kita berlapang dada. Hanya 25% katanya. Gimana mereka yang mengajak kembali Quran dan Sunnah hari ini? Apakah pemecahan hilang? Apakah khilafiyah jadi hilang? Apakah di antara sek mereka tidak khilafiyah juga? Khilafiyah akan tetap ada. Cuma bagaimana engkau mensikapinya, bagaimana engkau merendahkan hatimu berlapang dada. Jangan engkau tinggalkan ilmu tasawuf, tazkiyah, membersihkan hati. Ada orang-orang yang hari ini sibuk menyampaikan tasawuf adalah sesat, tasawuf bukan ahli sunnah wal jamaah, tasawuf adalah ajaran khurafat. Ya ibadallah, tasawuf adalah al-ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam. Bagaimana engkau hadir hatimu dengan Allah? Bagaimana engkau merendahkan hatimu? Bagaimana engkau merasa tidak memiliki kelebihan? Bagaimana engkau menghilangkan ria, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji orang? Bagaimana engkau menghilangkan kesombongan? Bagaimana kita jangan menolak kebenaran? Sombong adalah menolak kebenaran. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat, wahai saudara ya ibadallah. Allah jaga kita, Allah jaga negeri Aceh yang barokah yang bertuah ini. Satukan kalian, hati kalian, semangat kalian untuk menegakkan agama. Wahai negeri yang dimuliakan Allah, wahai negeri yang tidak bisa dikuasai para penjajah, wahai kamu anak-anaknya para mujahidin, darah dagingnya para ahli jihad fisabilillah, lanjutkan jihad menegakkan agama Allah, menjaga agama Allah, menjaga generasi kita. Hari ini kita peperangan yang dahsyat, perang pikiran. Jangan sampai anak-anak kita rusak. Jangan sampai kita meninggalkan agama. Kejayaan, segala kejayaan adalah di dalam agama Allah. Jaga anak, mengajarkan mereka agama supaya mereka bertakwa. Faqad faza al-muttaqun. Setiap Jumat, wahai hamba Allah, telah beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang beruntung kecuali orang yang bertakwa. Kaya kah dia, miskin kah dia, pejabat kah dia, ulama kah dia, orang awam kah dia. Kalau dia bertakwa kepada Allah, faqad faza al-muttaqun. Tunggu telah beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah memberikan manfaat dalam khutbah ini. Apa yang baik itu adalah daripada karunia Allah. Apa yang tidak baik itu kelemahan saya. Ingatkanlah orang yang salah di antara kita. Aku yang kafir, bukan yang anda kan, tokohkah, pejabatkah, pemimpin, ingatkanlah karena kita sayang kepada mereka.
mereka. Bukan karena ingin menjatuhkan kehormatan mereka. Bukan karena kita hasad dengki dengan kedudukan yang diberikan Allah kepada kita. Ya Allah, Tuhan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ya Allah, tetapkanlah kedamaian di negeri kami Indonesia ini, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, dari huru-hara, dari peperangan. Jauhkan kami dari kemiskinan, kemelaratan. Jauhkan kami, ya Allah, negeri kami, bangsa negara Indonesia ini dari dikuasai para penjajah, ya Allah. Ya Allah, tolonglah tunjuki para pemimpin kami, ya Allah. Ampunkan pemimpin kami, ya Allah. Hidayahkan mereka yang terbaik, ya Allah. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang bertakwa, ya Allah, yang sayang kepada rakyat dan rakyat itu mencintai mereka. Rabbana